Tuh, perasaan khawatir itu nggak boleh dipangkas agar kita senantiasa waspada. Tapi harus diiringi dengan kecerdasan. Maka kalau ingin memondokkan anak, kalau kita khawatir tentang masalah pencabulan, kita lihat dong, pondoknya seperti apa sih? Kan begitu kan? Nah, kemudian kita giring lagi otak kita, masa kecerdasan. Kira-kira kalau di luar pondok, apakah aman dari pencabulan juga? Berteman dengan siapa kira-kira di luar? Mana jauh lebih banyak kemungkinan dicabuli anak kita di luar pondok atau di dalam pondok misalnya. Jadi kita berpikir begitu supaya tidak seudon. Karena apa? Kadang sebagian itu gampang memukul rata. Yang terjadi 1-2 pondok, seolah semua pondok. Kan begitu. Sehingga padahal kita mengerti sebuah pondok itu pun ada oknum melakukan, dan kejadiannya pun sepanjang sejarah hanya sekali tok itu. Ternyata kita tidak pernah sadar bahwasanya tetangga adalah bukan sekedar dicabuli, ternyata sudah menjadi suka sama suka melakukan kehinaan. Itu lebih kacau lagi. Dan ini tidak disadari. Berapa kali Anda mendengar anak-anak kecil sudah hamil di luar nikah misalnya dan sebagainya, di luar sangat mengerikan. Jadi sebetulnya khawatir itu wajar, boleh. Apalagi mendengar pondok itu justru maksudnya apa? Agar Anda itu memilih tentang pondok tersebut. Pondok seperti apa sih kira-kira yang akan dijadikan tempat belajar anakku? Ya, yang akan menjaga akhlak dan sebagainya. Dan maka kita ingatkan, harus waspada. Ustadz dengan murid, laki-laki perempuan harus ada rambu-rambunya dong. Biarpun misalnya ustadz sudah tua sekalipun, nggak boleh di kamar berduaan, itu kan ada aturan. Nah, termasuk di kantor-kantor sendiri harus ada rambu-rambunya. Jadi Anda melihat, bukan sekedar Anda browsing di internet seperti apa. Gurunya siapa, pendidikannya kayak apa, dan sebagainya. Sebab ada juga kok namanya membuat pondok, tapi ternyata tujuannya adalah bukan itu, hanya bagaimana dia kehinaan bisa jadi juga terjadi itu. Yang penting ngumpulin orang, cari duit juga ada, cari ini juga ada, macam-macam. Termasuk berita pencabulan yang pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu, lihat sampai beberapa anak hamil luar nikah. Tapi lihat, itu kan hanya satu pondok, dan apakah pondok beneran yang sudah mengakar, yang sudah besar sudah, atau banyak santrinya, atau hanya sekedar pondok semacam terselubung begitu. Nah, ini kan bisa melihat. Jadi kalau pondok yang besar sudah ini, kan bagaimana akan terjadi pencabulan? Apalagi jika di dalam pondok tersebut memang ada rambu-rambu yang jelas antara laki dengan perempuan terjaga dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, ibu yang solehah, kekhawatiran tidak boleh Anda pangkas. Sebab kalau Anda pangkas, Anda menjadi ceroboh. Kemudian kekhawatiran Anda harus Anda barengi dengan kecerdasan akal. Lebih banyak mana kemungkinan anak-anak dicabuli di dalam pondok atau di luar pondok? Kalau di dalam pondok, tadi katanya mengecabuli mungkin tidak suka anak. Akan tapi kalau di luar pondok, na'udzubillah, ternyata cara mencabulinya dengan cantik, dirayu dan sebagainya, ternyata adalah dengan suka sama suka. Masya Allah, sekarang lihat, alangkah banyaknya perzinahan. Suatu ketika ada anak-anak SMP, ada yang bertanya satu kelas, ternyata anak SMP sebuah bercerita, satu kelas hampir separuh sudah pernah tahu yang demikian itu, na'udzubillah. Tapi tidak ada yang sadar orang tua. Dan itu adalah bisa saja bergonta-ganti karena apa? Tontonan saat yang dilihat, dipamerkan oleh temannya, lalu menjadi terpesona, lalu ingin melakukan dan seterusnya. Sementara kalau di pondok pesantren yang terjaga, lihat, internet tidak ada batasnya. Kalaupun harus main internet yang ini harus ada pantauan dan dikontrol dan seterusnya. Handphone tidak boleh bebas. Handphone hanya secukupnya, waktunya tertentu dan seterusnya. Ada rambu-rambu. Jadi ibu yang solehah, kekhawatiran itu adalah wajar, tapi kalau berlebihan lalu menjadi prasangka buruk, itu adalah salah. Kita akui, ada beberapa pondok seperti yang kita dengar melakukan yang demikian itu. Akan tapi tidak semua pondok. Dan pondok adalah ingin mendidik. Seperti itu, insya Allah. Terima kasih, semoga Allah menjaga semuanya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.